Halo, balik lagi sama gue, Visya Sanjika Hidayat, di channel gue yang salah satunya ngebahas tentang review jam tangan. Dan untuk spesial hari ini, gue mau ngebahas salah satu jam tangan dari brand terkenal juga, dan mungkin teman-teman udah familiar, yaitu brand Casio dari Jepang. Dan salah satu seriesnya itu yang paling banyak dipakai orang ya, khususnya buat teman-teman cowok yang outdoor, sering gak ada kegiatan di luar, mungkin udah familiar dengan brandnya satu ini, yaitu Casio G-Shock. Nah, untuk G-Shock hari ini yang gue bahas, itu salah satu tipe G-Shock yang menurut gue ekonomis. Karena kebetulan gue dapat harga jam tangan ini di bawah 1 juta rupiah ya. Seri yang gue bahas hari ini adalah seri GA804 ADR. Nah, kenapa gue putuskan untuk beli G-Shock GA804 ADR ini? Karena selain harganya ekonomis, tampilannya pun keren. Si jamnya itu kayak Formula One. Penasaran? Kalau kalian penasaran, check this out. Oke, teman-teman. Dan ini di depan kita udah disuguhkan salah satu dengan box hitam andalannya si G-Shock. Dan biasa watermark di atasnya. Dan ada emblem G-Shock juga di sini. Dan di sini kalian bisa lihat ada apa kayak si serial number untuk jenis tipe jam tangannya si G-Shock. Ini ada barcode sini. Dan kita langsung buka aja. Memang dari dulu boxnya itu memang seperti ini. Jam tangan G-Shock memang kayak udah andalan banget lah. Ini kita buka. Kalian akan dapat apa? Di dalamnya kalian dapat modul atau manual book yang bisa kalian baca. Ada dengan beberapa bahasa di dalamnya. Dan di sini juga kalian bisa tahu gimana cara setting alarmnya, terus gunain dual time-nya seperti apa. Di sini udah jelas dijelaskan di dalam si manual book. Oke, kita taruh samping. Dan ini kalian dapat kartu garansi. Kebetulan gue beli baru, jadi kalian dapat kartu garansi toko juga. Dapat kartu garansi toko dan dapat international warranty card-nya dari si G-Shock. Dan ini jangan sampai hilang. Tolong, biasanya kalau teman-teman koleksi jam tuh tahu ini pasti disimpan sedemikian rupa agar tidak hilang. Oke. Nah, jadi nggak langsung jam tangannya, jadi dia ada lapisannya lagi dalam dusnya. Jadi kita harus buka kayak gini, dan baru muncul kaleng andalan dari si G-Shock. Kalian bisa lihat sini. Nah, ini kita buka, taruh seperti ini, seperti biasa, kaleng andalan G-Shock. Nah, G-Shock yang di depan kita ini, dia adalah GA800 atau bisa bilang ini adalah seri terbaru, upgradean dari jam tangan G-Shock sebelumnya, yaitu GA700. Dan ini adalah jenisnya analog digital. Ini adalah hasil perkembangan dari yang seri sebelumnya. Kalian bisa lihat kotaknya seperti biasa, G-Shock hitam. Ini kita buka aja langsung dalamnya, guys. Oke. Nah, karena ini masih baru, jadi masih diplastikin, teman-teman ya. Kita buka langsung jam tangannya. Nah, dan kalian dapat tag seperti ini, tag dari si seri jam tangannya. Dan inilah jam tangannya. Kenapa gue bilang merahnya kayak merah Ferrari? Karena memang dial di dalamnya ini kayak dialnya Formula One gitu. Kalian bisa lihat. Ini tampak kurang lebih dari si jam tangan GA800. Jam tangan ini peruntukannya gendernya untuk pria. Dan seriesnya termasuk seri G-Shock. Dan untuk movementnya sendiri, mesin di dalam ini, jam tangan ini quad movement. Jadi masih pakai baterai. Dan untuk kias diameternya, dia ini lebih kecil dibanding yang GA700. Yang terbaru ini dia lebih kecil 48,6 untuk kias diameternya ya. Di sini
Dan untuk case thickness-nya atau ketebalannya sini itu kurang lebih 15,5 mm. Jadi cukup, nggak terlalu besar. Menurut gue sih nggak terlalu besar ini. Termasuk salah satu jam tangan G-Shock yang pas di tangan dibanding jam tangan G-Shock seri-seri lain yang gede-gede banget. Karena kebetulan gue juga kurang suka jam tangan G-Shock yang gede-gede banget. Nah, dan untuk glass materialnya di sini, glass material ini dia masih mineral kristal. Mineral kristal karena dengan budget 1 jutaan, menurut gue sih ya profit aja, pas aja gitu, nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga. Oke. Dan untuk water resistance sendiri, untuk ketahanannya air, ini jam tangan ini 200 meter atau 20 ATM. Dan cashbacknya ini screw cashback, dan strap materialnya juga rubbernya G-Shock, kalian mungkin juga udah tahu ya. Jadi dia ini rubbernya ini kayak agak-agak kaku gitu ya, tapi dia ini awet, jaga tas. Nah, ini bisa lihat nih sini nih, ada referensi dari si jenis seri si G-Shocknya itu sendiri ya. Dan clamps-nya tuh buckle ya teman-teman ya. Dia tuh jenisnya tuh clamps itu buckle, dan di dalamnya ini kalian tuh bisa apa? Fiturnya tuh ada salah satu tuh kalender, perpetual calendar di sini. Kalian juga bisa ada stopwatch-nya juga, dan ini dual time ya teman-teman ya. Kebetulan ini gue udah setting. Jadi time yang pertama tuh kalian bisa lihat dari yang di sini, yang analog di depan, dan yang time yang kedua itu kalian bisa lihat di si digital ini di dalam gitu. Ini sebenarnya gue nyalain nih, lampunya nyala kan ya, mesti kelihatan ini nyala ya. Dan beratnya ini hanya 63 gram, nggak terlalu berat ya, cukup lumayan ringan ya. Dan baterai life-nya ini yang gue baca di manual tuh dia tuh sanggup sampai 3 tahun. Jadi kalian 3 tahun ini cukup dan nggak perlu ganti-ganti baterai lagi gitu. Dan ketika kalian beli jam tangan G-Shock ini, di dalamnya itu kalian akan dapat satu Casio G-Shock GA800 dan satu Casio G-Shock box yang ini, dan manual booknya termasuk dengan ini. Jadi pastikan ketika kalian beli baru atau beli second, pastikan kelengkapan itu ada semua ya, karena pada saat beli memang bawaannya barunya seperti itu ya. Kita coba di tangan gua ya, si GA800 ini diameternya seperti apa, buat jadi gambaran teman-teman. Kebetulan badan gue ini tinggi 170, berat badan hanya 68 kilo. Jadi kita coba cek kebesaran atau dia ini, coba ya. Oke, ini tampilannya setelah dipakai di tangan gua yang berat badan hanya 68 kg, tinggi badan 170. Ini bisa jadi gambaran kalian. Kurang lebih seperti ini jam tangannya. Oke, keren kan? Nah, ini kalian kalau menyalakan lampu dari sini aja, luminous ya, nyala. Kalau malam ini lebih kelihatan lagi guys. Oke. Dan sekian video dari gua. Semoga bermanfaat. Check this out. Oke, gimana review tadi? Semoga bisa jadi gambaran buat rekan-rekan yang ada niatan atau planning untuk beli jam tangan di tahun ini atau di bulan ini. Nah, mungkin itu bisa jadi referensi buat teman-teman dari gua pribadi, khususnya jam tangan G-Shock. Karena memang ya cukup ekonomis di kantong, nggak terlalu memapas isi dalam kantong ya kan. Nah, kalau teman-teman suka dari video ini, jangan lupa di like and subscribe, bila perlu di share buat rekan-rekan yang lain atau teman-teman kalian yang lagi cari jam tangan juga. Dan ikutin terus channel gua, dan gue ucapin see you in the next video. Bye.